persen volume, dan ppm dan pbb. Nah, di sini nanti kita mau bahas dulu tentang molaritas. Molaritas kan itu mol per liter. Cara gampangnya atau cara cepatnya itu nanti pakai yang harusnya udah dikasih tahu dan kalian tahu ya, massa per mr itu mol dikali 1000 per mili. Karena kebanyakan rata-rata itu untuk volumenya pasti biasanya dalam mili. Jadi langsung aja kalian masukin ini, nanti tinggal dihitung. Ini ada massa, volume, sama molaritasnya. Dan nanti bisa kalau massa tinggal dibalik. Karena dicari massa berarti nanti molaritas dikali mr dikali milinya atau volumenya dibagi 1000. Tuh. Paham ya? Nah, tinggal nanti kalian masukin aja angkanya. Ini juga yang ditanyakan adalah molaritasnya, antara pakai rumus yang sama. Ini juga molaritas, diketahuinya ini ada mol sama mili. Ini lebih enak banget, mol sama mili. Terus ini gram sama mili, terus ada gram mili, miligram. Udah, berarti tinggal dimasukin rumus yang tadi, rumus yang panjang itu. Tinggal kalian kerjakan lagi. Nah, terus di sini ada pengenceran. Yang kalian tahu kalau pengenceran itu kan berarti prosedur untuk penyiapan larutan yang kurang pekat dari larutan yang lebih pekat. Jadi kayak sirup dilarutkan, kan berarti nanti jadi dilarutkan pakai air. Jadi yang pekatnya itu adalah sirupnya, yang larutan kurang pekat itu berarti adalah air plus sirupnya yang udah dicampur, yang udah diaduk. Tuh, nah untuk konsentrasinya berapa? Konsentrasinya itu nanti kita melihat dari konsentrasi awal dari molaritasnya, molaritas awal dengan volume awal sama dengan molaritas akhir dikali volume akhir. Jadi nanti tinggal dikali aja. Terus yang untuk larutan pekat itu biasanya dinamakan larutan stok. Larutan stok itu sama dengan larutan pekat atau yang pertamanya yang akan dilarutkan. Nah, berarti kalau dari soal sini kan di sini ada volume, terus di sini ada molaritas, di sini juga ada molaritas. Nah, berarti manakah yang M1, manakah yang M2? Kita lihat dulu dari yang larutan stoknya ini. Larutan stok berarti kan dia yang akan menjadi M1. Nah, berarti yang 0,2 ini adalah M2. Dan yang 60 mili ini adalah V2. Berarti kita tinggal menambahkan berapa mili, misalnya air, yang harus ditambahkan supaya bisa menghasilkan HNO3 sebesar 0,2 molar. Berarti tinggal dihitung V1 M1 sama dengan V2 M2. Yang dicari kan adalah V1. Berarti V2 M2 dibagi M1. V2-nya 60 mili dikali 0,2 molar dibagi sama 4 molar. Nah, ini dicoret-coret 4, 60 dan 15. Berarti 15 dikali 0,2 berapa? 3. Iya, 3 mili. Tuh. Jadi tinggal dihitung-hitung aja terus dimasukin. Terus tadi ini yang molaritas, persen volume, normalitas, ppm, fraksi mol, ppb, ppb itu tinggal dimasukkan soal-soalnya kayak gini aja. Tapi harus hati-hati satuannya. Ini ada mol, gram, terus ini liter, mol-mol, terus miogram, miligram, sama mili. Ini juga mili. Jadi harus hati-hati sama satuannya. Nah, terus di sini untuk nomor 35 molaritas. Itu udah soalnya rumusnya sama kayak yang tadi ya, tinggal dimasukin aja. Di sini udah diketahui volumenya dalam liter dan di sini ada gram.
Jadi cuma tinggal butuh MRC HCl-nya aja biar nanti mendapatkan molaritasnya. Terus yang nomor 36, oh ini sama kayak tadi yang nomor di depan. Nah sekarang kita yang ke nomor 37. Nomor 37 itu kayak gimana? Di sini itu batas telah. Jadi Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA itu membatasi jumlah zat beracun yang dapat dibuang ke sistem saluran pembuangan atau selokan atau got gitulah. Batas telah ditetapkan untuk berbagai zat, termasuk kromium heksavalen yang dibatasi hingga 0,5 mg per liter. Berapakah molaritas maksimum kromium heksavalen yang diizinkan? Yang kalian tahu molaritas itu kan konsentrasi, padahal di sini juga sudah ada konsentrasinya. Nah, terus ini kita kayak gimana? Berarti kita cuma tinggal mengubahnya ke satuannya aja yang diubah. Nah, ngubah satuannya kayak gimana? Itu kita tinggal pakai, kan ini kromium. Kromium itu Cr5+. Cr5+ itu 0,5 mg per liter. Sedangkan kalau molaritas itu kan mol per liter. Jadi berarti kita harus mengubah si si 0,5-nya ini dari miligram per liter jadi mol per liter. Nah, gimana caranya? Kita pakai cara yang tadi. Sama juga. Pakai yang cara panjang. Jadinya sebelum itu kita juga harus tahu MRC kromiumnya dulu. MR kromiumnya berapa? Ada yang bisa bantu cari? Berapa? 52. Suaranya nggak jelas, bisa lebih gede lagi. 152. 52 ya. 152. Kromium kan, Kak? Kenapa? Kromium kan? Oh, itu MR-nya kan? Kalau AR-nya kan 52, MR-nya 152. Nah, itu kromium berapa? Kalau kromium aja salah. Berarti saya salah sebut. Bukan MR-nya, tapi AR-nya. Kalau cuma satu unsur, berarti kita sebutnya AR kan. Bukan MR. Saya salah sebut, maaf. Jadi AR. Cr5+ itu berarti 52 ya. 52 gram per mol. Nah, terus biar jadi ada molnya kan berarti nanti dibagi si MR-nya. Nah, berarti ini 0,5 mg per liter dikali, kita ubah dulu si miligramnya jadi gram, karena kan mol itu gram ya, pakainya gram. Ini kan gram per mol. Jadi gramnya di sini 1 gram itu sebesar 1000 mg. Terus dikali sama, kan kalau MR kan rumusnya tuh M massa per MR dikali 1000 per mili. Jadi di sini pakainya MR-nya di bawah, berarti tinggal dikali MR-nya 52 gram. Tapi kan ini per mol, jadi kalau di bawah dibagi terus di bawah berarti kan naik kan. Jadi di sini ada mol. Terus habis itu dikali lagi. Dikali lagi mengubah yang ini liternya. Kan ini ada 1000 per mili. Kan 1000 dibagi kan 1 liter ya itu. Berarti 1000 mili. Dikali 1 liter. Aduh. Bentar. Gede banget. Loh.
Ini dikali 1 liter, terus 1 liter itu kan 1000 mili. Gimana sih? Kan 1 liter. 1 liter kan 1000 mili. Nanti terus jadi kita ubah ini jadi 100 gimana sih? Ini kan gram sama gram coret, miligram sama miligram coret. Biar mol per liter. Ya benar. Kok dihapus? Ini kan 1000 sama 1000 mili. Dari yang sini, jadi ini. Terus kita kan mau menghapus yang di liternya ya. Berarti di sini liter, coret liter. Biar milinya hilang lagi. Ini kan 1. Terus dikali lagi milinya dikali 1000 mili 1 liter per kok jadi ribet. Ini enggak sih miligram gram gak usah lah ya dicoret, kan udah 1 liter dibagi 1. Gak usah ini, gak usah pakai ini. Jadi ini hasilnya berapa? Jadi 0,5 liter. 0,5 mol dibagi 52 kali 10 pangkat 3 liter. Jadinya berapa? 0,5 dibagi 52. Berapa nih? Ini jadinya 0,0 9,6 9,6 berapa? 15 Mbak. Ini 9,6 kali 10 pangkat min 3 ya, dibagi 10 pangkat 3 mol per liter. Jadinya 9,6 dikali 10 pangkat min 6 mol per liter. Kayak gini. Paham? 961. Maaf Kak, izin bertanya Kak. Masih Masih bingung saya dari yang 0,5 mg per liter kok dibagi gram per 1000 mg gitu Kak. Iya, jadi cuma mengkonversi aja sih. Jadi kan 1 gram gitu kan sebesar 1000 miligram. Jadi biar si miligramnya itu hilang. Kenapa harus hilang? Karena kita mau mencoret dari si AR-nya, satuannya kan gram. Jadi kita harus mengubah si satuan yang ada miligramnya menjadi gram dulu. Nah, untuk mengubahnya gimana? Kan sama aja sih.
Bisa juga kalian tulis gini, 0,5 mg sama dengan 0,5 dibagi 1000 gram. Ini juga bisa. Betul. Jadi mau ditulis yang kayak gini atau yang kayak gini juga nggak masalah. Atau langsung juga bisa. Kayak 0,5 dikali 10 pangkat min 3 gram. Itu juga bisa. Pahamkah? Atau masih bingung? Masih bingung, Kak. Itu loh, anak tangga. Ya terus kaitannya kok jadi Kilo. bisa 0,5 mol dibagi 52 itu kok bisa jadi ke situ kaitannya, Kak? Ini, dari sini. Jadi kalau seandainya kita cari molnya dulu, cari mol CR5 itu bisa nggak? Kalau cari molnya dulu, Iya. kan kita nggak tahu masanya berapa. Masanya ini miligram sih. Jadi langsung aja. Jadi kalau yang cara ini, molar sama dengan massa per mr, ini kan udah mol. Rumus mol nggak sih? Dikali, kalau tadi kan molaritas itu kan mol per volume. Jadi biar karena setiap soal itu kebanyakan adalah mililiter, ini makanya saya langsung kasih ini, langsung keubah. Jadi liternya diubah jadi mililiter. Mililiternya ini adalah mililiter yang dari soal. Gitu. Terima kasih, Kak. Karena ini molaritas kan mol per liter. Kalau mau dicari molnya dulu boleh, nggak masalah. Sama juga, cuman lebih lama ngerjainnya. Tuh, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak? Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Nah, terus ini konsentrasi aluminium dalam larutan aluminium sulfat. Kita tahu kalau aluminium sulfat kalau dicari itu adalah Al2SO4 3 kali. Ya kan? Al2SO4 3 kali. Nah, ini mintanya cuma aluminium, berarti kita harus menjabarkan dulu kayak gimana sih Al-nya. Nah, berarti ini Al kan berarti 2Al3 plus ditambahkan 3SO4 2-. Paham sampai sini? Atau masih bingung? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Nah, terus habis itu untuk mendapatkan konsentrasinya berapa si aluminium itu kita lihat dari si ini yang diketahui kan molaritasnya. Ini M besar itu molaritas. Padahal kalau mau kayak gini, itu yang seimbang itu adalah antara koefisien dengan si molnya. Nah, gimana kita bisa mendapatkan si molnya? Ya berarti kita tinggal menghitung seperti biasa. Kan M itu kan mol per liter. Jadi kalau udah kayak gini, kita tuh selalu mengasumsikan volumenya sama dengan 1 liter. Nih, berarti tinggal molnya si aluminium sulfat itu molaritas dikali volume. Berarti molaritasnya itu 3,0 dikali 1. Berarti kan 3 mol. 3 mol. Nah, berarti kalau kayak gini dengan yang ini tinggal kalian masukin di sini. Berarti di sini kan 3 mol. Nah, Al sama SO4 itu berapa? Itu berarti tinggal kita kali
in sama koefisiennya. Di sini iya, di sini ada kan koefisiennya nggak ada. Kenapa? Oke, kalau di depannya Al2 SO4 3 kali itu kan nggak ada koefisiennya, berarti dia nilainya 1. Berarti kalau di sini di depannya Al itu ada angka 2. Berarti koefisiennya ada 2, tinggal dikali. 3 kali 2 sama dengan 6 mol. Terus di sini SO4-nya kalau misalnya dicari, berarti di sini ada 9 mol. Tinggal 3 dikali 3. Tuh. Nah, terus kan yang ditanyakan konsentrasi. Kalau konsentrasi kan tadi tidak ada mol, adanya molaritas. Jadi tinggal kalian kali. Molaritasnya untuk Coba, yang Kak, Al ini Kak. 6 mol. Kak, ulang dong yang kata dapetin 9 molnya itu. Yang dapetin 9 molnya ulang. Dapat 9 mol. Iya, yang 3 Ini. SO4. Kali sama koefisiennya nggak sih, Kak? Iya, jadi dari koefisiennya aja mainnya. Mainnya dari koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Itu nilai yang ditanya. Yang ditanya. Jadi nilai yang ditanyakan molnya dari SO4. Berarti koefisien yang ditanya itu kan 3. Per koefisien ini 3. Terus yang koefisien yang diketahui itu adalah 1 karena nggak ada angkanya. 1 terus dikalian nilai yang diketahui 3. Berarti 9 mol. Ini nilai molnya. Nilai mol. Itu. Terus tinggal kalian untuk mencari molaritasnya itu tinggal dikali. Berarti kalau yang AL-nya ditanyakan si AL kan. Berarti si AL-nya ini M sama dengan 6/1 sama dengan 6 molar. Itu. Paham sampai sini? Atau masih belum paham? Belum paham, Kak. Nah. Jadi lihat koefisiennya di depannya. Kalau dari soal yang diketahui kan cuma si aluminium sulfat. Kalau kalian cari di Google, aluminium sulfat itu rumusnya kayak gimana? Rumusnya itu Al2 dalam kurung SO4 3 kali. Terus, karena yang ditanyakan adalah si aluminium, yang mau dicari aluminium aja, berarti kita harus menjabarkan aluminium itu kayak gimana. Aluminiumnya kayak gimana? Aluminiumnya di sini tergantung dari penjabaran rumusnya. Di sini Al-nya ada 2. Al-nya ada 2, berarti dia ada 2. Tinggal ionnya itu dari yang pasangannya. Dan yang depan, bagian depan itu kan ada Al, ada SO4. Berarti yang depan itu biasanya tandanya positif dan yang belakang itu tandanya negatif. Tergantung, tinggal dibolak-balik gitu loh. Ini Al2, berarti Al-nya ada 2 dan ionnya itu ada 3+. Terus kalau SO4 di sini ada 3, berarti dia ionnya itu 2-. Gitu. Terus untuk nilainya berapa itu tinggal pakai dari koefisiennya. Koefisiennya yang di depan senyawanya, Berarti kalau yang Al2SO4 itu kan nggak ada angka di depannya sama sekali, atau koefisiennya di depannya sama sekali.
Jadi makanya dia di sini tuh dianggapnya 1 karena tidak ada. Sedangkan kalau yang AL itu kan ada angka 2 di depannya ini. Berarti dia ya udah ditulisnya 2 koefisiennya. Kalau yang SO4 itu 3. Tergantung dari sini ya. Itu. Dan koefisien yang diketahui itu tergantung yang sudah dikerjakan tadi. Ditanya. Pahamkah? Atau masih bingung lagi? Paham, Kak. Oke. Nah, terus sekarang kita lanjut ke yang nomor 39. Nomor 39 ini menghitung molaritas. Terus di sini ada persen massa, terus ada massa jenis juga. Massa jenis itu densitas ya. Ini persen massa. Persen massa. Nah, gimana rumusnya kalau untuk molaritas? Kan tadi molaritas itu bukan, kalau yang pakai ini, pakai massa-massa gini, kalian nggak pakai rumus yang tadi. Pakainya rumus yang berbeda. Rumusnya 10 dikali persen massa dikali densitas dibagi sama berapa mR. Nih, ingat ya, beda. Kalau yang tadi itu nggak ada persennya, jadi nggak pakai persen. Kalau yang ini pakai persen. Jadi kita pakai rumus yang berbeda. Ini tinggal kalian masukin aja ke jawaban itu. Jawaban masukin ke soal-soalnya, tinggal dihitung. Nah, sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut ke mekanika kuantum atau Broglie atau yang atom-atom itu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Lanjut, Kak. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nih. Nah, kalian udah belajar ya kemarin di kelas besar. Apa sih si panjang gelombang, de Broglie, terus ada mekanika kuantum, terus apapun lah itu panjang gelombang. Dan ini biasanya berhubungan dengan yang cahaya-cahaya. Nah, di sini kalau yang panjang gelombang de Broglie itu berhubungan dengan apa yo? Berhubungan dengan teori atom. Ada yang teori atom Bohr, terus ada juga aturan sifat elektron yang bersifat dualisme, juga ada yang dari prinsip Aufbau, terus larangan Pauli, terus juga ada aturan Hund. Nah, sekarang kita kalau pakai de Broglie itu berarti kita pakainya rumusnya yang apa? Kalau di sini kan disuruh mencari panjang gelombang. Panjang gelombang itu kayak apa lambangnya? Lambda. Lambda, Kak. Iya, panjang gelombang itu lambda. Di sini ada massa berarti m. Terus di sini ada kecepatan. Kecepatan ini rumusnya apa? Lambangnya kok rumusnya? V. Iya. V. Berarti kalau yang pakai de Broglie rumusnya kayak gimana? Yang ada panjang gelombang, ada massa, dan ada kecepatan juga. Lambda sama dengan Lambda sama dengan lambda sama dengan H per M kali V ya. Hanya itu adalah ketetapan dari Planck. Jadi ketetapan Planck itu nilainya 6,626 dikali 10 pangkat min 34 Joule second.
Ingat ya, kalau V-nya ini kecepatan, biasanya kalau nggak kecepatan yang tertulis berarti kecepatan cahaya. Terus ini masanya itu harus dalam kilo, dan V-nya itu massa per second. Panjang gelombangnya nanometer atau meter. Nah, terus berarti kalau mau ngerjain ini yang dicari panjang gelombang, harusnya kan kita tinggal masukin aja ya angkanya. Tapi nggak segampang itu, kita harus mengubah ininya dulu, satuannya. Dari sini massa yang diketahui adalah 39,7. Massanya 39,7 gram. Padahal yang diminta adalah kilo. Berarti kita konversi aja 39,7 kali 10 pangkat min 3 kilo. Jadi biar kalian gak usah ngitung-ngitung lagi berapa sih 0,00 berapa, langsung aja dituliskan 10 pangkat min 3. Terus untuk kecepatannya di sini 55 mil per jam. Dan ini juga perlu kalian ingat bahwa 1 mil per jam itu sama dengan 0,45 meter per second. Jadi di sini tinggal kalian tuliskan P-nya 55 dikali sama 0,45 meter per second. Tuh. Berapa? Ada yang bisa bantu jawab? 55 dikali 0,45? Dua 24,75. 24,75 Kak. Iya. 24,75 meter per second. Berarti di sini kita udah bisa menghitung 6,626 dikali 10 pangkat min 34 joule second per masanya ini 39,7 kali 10 pangkat min 3 terus dikali sama 24,75 meter per second, ini kilo. Dan kalau kayak gini jangan lupa untuk menuliskannya kilogram kali meter kuadrat per second kali second. Ini dah. Terus tinggal kalian coret-coret aja. Coret-coret nih sisa M. Terus ini coret-coret sisa S. Berarti nilainya berapa? 6,626 dikali 10 min 34 pangkat min 34 dibagi 39,7 kali 10 pangkat min 3 dikali 24,75. Oh, salah. Joule itu M kuadrat S kuadrat. Berarti di sini dicoret juga. Berapa nih? Gimana? Berapa? 6,626 dibagi 397 di 9,7 dikali 24,575 9,7
Ini ya, jatuhnya itu adalah 6,743 10 pangkat minus Min 31 meter. 31 ya. Ini kan pangkat min 34. Di sini min 3. Jadi jangan lupa kalau jadinya pangkat min 31 bukan min 34. Tuh. Dan udah dapat lambdanya. Terus di sini berapa kecepatan yang nomor 43 ini juga dicari pakai de Broglie. Ada panjang gelombangnya, yang dicari adalah kecepatan elektron. Berarti yang dicari adalah V-nya, dan ini ada massa elektronnya. Terus di sini yang B ada bola golf, terus dibanding dengan panjang gelombang yang 100 nanometer. Jadi ini bisa kalian kerjakan sendiri pakai cara yang atas. Sama kok. Cara yang ini rumusnya. Tuh. Nah, terus sekarang ini gimana sih atom hidrogen dengan elektron dalam tingkat energi N sama dengan 6 memancarkan foton cahaya inframerah. Disuruh menghitung perubahan energi atom. Perubahan energi atom itu kayak gimana? Rumusnya. Energi atom itu rumusnya apa? Atau lambangnya dulu deh. Energi atom. Lambangnya E enggak, Kak? Iya, lambangnya E. Berarti kalau perubahan energi atom rumusnya nih, kata kuncinya ada di atom hidrogen. Kalau atom hidrogen berarti dia kan yang hanya bisa memancarkan ataupun yang menangkap. Ya kan? Memancarkan cahaya atau yang menangkap cahaya. Nah, dia ini rumusnya apa? Kok memancarkan cahaya? Memancarkan energi ataukah menyerap energi? Maaf. Dan kalau perubahan energi atom di sini kan dikatakan untuk memancarkan. Berarti kalau memancarkan dia rumusnya yang delta E sama dengan min RH dikali 1 per NI kuadrat dikurangi 1 per NF kuadrat. Ini nanti kita pakai yang ini. Nah, kayak gimana? Di sini N-nya diketahui cuma 6 doang. Nah, ini tuh termasuk N apa? Di sini tuh dia termasuk NI atau N awal atau N inisial. Karena di sini tidak diketahui. Dan di sini cahaya inframerah. Kan kita nggak tahu ya tingkat energinya berapa. Jadi kita mengasumsikan lagi. Asumsi bahwa NF-nya itu sama dengan nilai 1. Tuh. Dan untuk RH-nya nilainya berapa? Nilai RH kan ketetapan ya. Dia kan itu 2,18 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Ini dikali. Jangan lupa. Nah, terus berarti kita udah bisa ngitung nih. Minus 2,18 kali 10 pangkat min 18 dikali 1 per 6 kuadrat dikurangi 1 per 1 kuadrat.
Berarti 2 minus 2,18 kali 10 pangkat min 18, 1/36 dikurangi 1/1. Minus 2,18 kali 10 pangkat min 18, di 1/36 dikurangi 36/36. Berarti minus 2,18 kali 10 min 18 dikali minus 35/36. Jadi nilainya di sini itu totalnya adalah hasil kalinya adalah 2,12 dikali 10 pangkat min 18 joule. Nih, jelek banget tulisannya. 12 kali 10 pangkat min 18 joule. Gini. Nah, terus selain itu kan atom hidrogen itu adalah satu-satunya atom yang bisa memancarkan energi ataupun yang menyerap energi. Dan kalau nanti kayak gimana sih maksudnya memancarkan dan menyerap? Kalau yang memancarkan itu berarti Ni-nya, N awal itu lebih besar dibandingkan N akhir. Jadi energinya itu turun. Tapi kalau yang menyerap energi berarti dengan kata lain si Ni-nya itu kurang dari Nf-nya, atau tingkat energi yang akhir itu lebih besar daripada yang awal. Dan biasanya kalau energi itu yang memancarkan itu nilainya negatif, sedangkan kalau yang menyerap itu positif. Tuh. Terus sekarang kita cobain yang ini kan yang A, cobain yang B. Kita disuruh mencari panjang gelombang dalam Armstrong dari fotonnya. Nah, itu kayak gimana? Berarti kita pakai rumus yang apa? Kita pakai rumus yang delta E sama dengan H dikali C per lambda, Kak. Iya, H dikali C per lambda, atau yang awal dulu H dikali F. Jadi F itu apa? F adalah frekuensi. Dan F-nya itu adalah C per lambda. C-nya itu apa? C itu adalah kecepatan cahaya. C itu kecepatan cahaya. Nilainya itu adalah dari ketetapan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Ini udah selalu tetap. Dan kalau lambdanya itu yang dicari, ya kan? Ini dicari panjang gelombangnya. Nah, berarti di sini delta E, berarti kalau lambda sama dengan H dikali C per delta E. Jadi hanya yang tadi ketetapan Planck 6,626 dikali 10 pangkat min 34 dikali C-nya itu 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi sama delta E-nya yang udah tadi dicari, 2,12 dikali 10 pangkat min 18. Tuh. Jadi ini kan joule kali S, terus ini joule, di sini M per S. Berarti di sini joule sama joule coret, S sama S-nya coret, berarti sisa M. Nilainya berapa? Yang bisa begitu 9,376 9,376 sekali 10 minus 8, Kak. pangkat berapa? Pangkat min 26, Kak. Min 26? Gak bisa. Ini kan minus 34 sama 8. Berarti kan itu minus 2. Ditambah 8. Iya, minus 34 ditambah 8. Itu kan berarti minus berapa? 26. Minus 26.
Nah, di sini kan ada minus 18 yang bawah. Oh iya, ya ampun. Berarti minus 26 ditambah sama 18. Jadinya minus berapa? Minus 8, Kak. Iya, minus 8. Berarti ini meter. Nah, tapi kan ini mintanya dalam Armstrong ya. Berarti kita harus bikin lagi. Harus kita pisahin dulu. Harus kalian ingat bahwa 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 10 Armstrong. Nah, berarti tinggal kita kali silang. 1M per 9,376 dikali 10 pangkat minus 8M sama dengan 10 pangkat 10 Armstrong per X. Ya kan? Berarti nanti kita bisa kali silang, habis itu dapat hasilnya berapa? Nilai X-nya. Nilai X-nya sama dengan 9,376 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 10 pangkat 10. Berarti 937,6 Armstrong. Tuh. Paham? Paham, Kak. Oke. Jadi ini yang si lambdanya itu. Atau lambdanya. Tuh. Paham ya sampai sini? Terus, nah ini. Dari sini kalian tahu kulit dari atom. Kalau kulit itu kan ada yang KLM dan teman-temannya itu. Tapi kalau yang subkulit itu ada 4. Subkulit itu ada yang S, P, D, sama F. Iya kan? Ini subkulit. Nah, subkulit ini dibedakan berdasarkan nilai N, nilai L, nilai ML, sama MS. Gitu. Jadi kalau nilai N itu biayanya dari mana sih? Nilai N itu tergantung dari koefisiennya. Ini koefisien untuk semua subkulit. Oke, jadi dari ada yang S, P, D, F. Itu semuanya nilai N-nya itu tergantung dari koefisiennya. Kalau yang L itu ada ini selalu sama. Kalau L itu S itu 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Sedangkan kalau ML itu tergantung dari jumlah kotaknya atau bilangan magnetiknya itu dari jumlah kotaknya. Kalau S itu kotaknya 1, berarti nilainya dia 0. Kalau P itu kotaknya ada 3, berarti di sini 0, di sini plus 1, dan di sini minus 1. Kalau D itu kotaknya ada 5, kurang 1. Di sini 0, plus 1, plus 2, plus minus 1. Ini minus 1, dan ini minus 2. Sedangkan kalau yang F, itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kan? Benar. Di sini 0, di sini plus 1, plus 2, plus 3, minus 1, minus 2, minus 3. Ini buat yang F. Nah, terus yang untuk S itu nanti tergantung dari arah panahnya. Jadi dia ada yang positif setengah dan ada yang negatif setengah. Ini buat kesemuanya. Kalau yang positif setengah itu berarti dia nanti akan mendapatkan
atau panahnya itu ke atas. Sedangkan kalau yang minus itu berarti panahnya ke bawah. Gitu. Dan yang diisi itu nanti secara paralel berdasarkan kotaknya masing-masing. Jadi nanti dari misalnya yang P nih, kotaknya berarti mengisinya dari yang minus 1, 0, plus 1 yang panah atas dulu, baru nanti balik lagi ke yang minus 1 untuk mengisi yang ke bawah. Gitu. Nah, coba kalau misalnya kita ketik ini yang nomor 45 ini. Nah, berapakah nilai M dan M yang mungkin untuk N sama dengan 4? Nah, ini maksudnya adalah ML. Jadi nanti yang ini. Nah, gimana? Berarti kan N-nya 4. Kalau N-nya sama dengan 4, berarti L-nya dia berapa? Jadi L-nya itu kalau yang 4 bisa ada di kulit S, bisa di kulit P, bisa di kulit D, dan bisa di kulit F. Tahunya dari mana? Tahunya itu dari sini. Dari yang urutan itu loh. 1 S2, 2 S2, 2 bentar. 2P maksimalnya berapa? Kalau P 6. Terus ada 3 S2, 2P6. Terus kok 2? 3P6, 3 D 10. 3 di sini. Terus ada 4 S2, 4 P6, 3 D 10. Kok 3 D? 4 F. Maksimal berapa F? 14 kok. 14. Terus ini ada 5 S2, 5 P6, 5 D 10. 5 sampai F enggak? Sampai, Kak. Sampai. 5 F14. Terus 6 S2, 6 P6, 6 sampai F enggak? Enggak, Kak. Enggak. Oke, terus berarti kan kalau ya makanya kan tadi mintanya di N-nya sama dengan 4. Berarti dia itu berada di area sini. Jadi makanya dia nilai L-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Itu tapi untuk urutan dari energinya itu nanti ngikutin dari 1S2, 2S2, 2P, 3S, terus 3P balik lagi, terus 4S, nanti balik lagi ke 3D, 4P, 5S, terus balik lagi ke 4D, 5P, 6S, terus balik lagi ke 4F, 5D, 6P, ntar lanjut ke 7S, terus balik lagi ntar ke 5F, 6D, dan seterusnya. Gitu. Kalau tingkatan energinya itu berarti nanti kalau naik dari 1S ke 2S, ke 2P, ke 3S, 3P, 4S, terus 3D, 4P, 5S. Kayak gitu ya urutannya. Dan berarti kalau sekarang ML-nya, untuk ML-nya, karena dia bisa semuanya, berarti kita nanti menuliskan satu-satu. Kalau 0, itu kan berarti kotaknya 1, itu 0. Kalau ini kotaknya ada 3. Berarti 0 plus 1 minus 1. Dan ini seterusnya tinggal kalian bikin-bikin lagi aja. Kayak gitu. Terus ada juga nih nanti untuk yang nomor 46 bisa kalian kerjakan juga. Dan ada jumlah orbital.
Jadi ada yang tahu nggak jumlah orbital itu apa? Bentar. Ya, jumlah orbital. Orbital itu kalian tahu kan ya, orbital itu adalah yang nanti ada gambar 3D itu loh. Gambar 3D. Yang nanti ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Jadi di sini X, di sini Y, di sini Z. Tuh. Nanti yang ada bulat-bulat, terus kayak gimana gitu lah. Yang gini, gini. Gitu-gitu. Nah, dilihatnya dari mana? Dilihatnya itu dari berdasarkan kotaknya. Kalau jurnal orbital itu nanti berdasarkan kotaknya ya. Nah, kalau misalnya nih pakai yang D. Yang D ini kan kotaknya kan ada 5. 1, 2, 3, kurang 1. Berarti kan di sini ML-nya 0 plus 1 plus 2 min 1 min 2. Jadi kalau jumlah orbitalnya itunya ada 5. Tergantung jumlah dari kotaknya. Kayak gimana sih ini jumlah orbitalnya? Itu berdasarkan ada yang DXY, nanti ada yang DXZ, ada yang DYZ, ada juga yang dx kuadrat min y kuadrat, ada juga yang dz kuadrat. Kayak gitu. Ini yang contohnya 5 untuk yang 3 kotak, 7 kotak, dan 1 kotak itu bisa nanti kalian cari sendiri. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh iya. Ini kita cobain dulu ya yang nomor 48. Kalau yang A, ini kan namanya 4P. Berarti jumlah N, L-nya itu berapa yang ditanyakan ini? Yang A, 4P, N-nya berapa, L-nya berapa? N-nya 4, L-nya 1. Iya. N-nya 4, L-nya 1. Kalau yang nomor B, N-nya 2, L-nya 1, M-nya 0. 2P, Pak. 2P. Iya, 2P. Kalau yang C, 3D. iya 3D. Iya 3D. Jadi biasanya kalian nanti terkecoh sama yang ini kan, ML-nya. Jadi ML-nya ini tuh pasti dia itu menunjukkan jumlah kotaknya juga bisa. Menunjukkan jumlah kotaknya. Kan yang punya -2 kan antara, kalau enggak Antara si D D dan ya F. F kan. Iya, Kak. Jadi makanya kita berdasarkan si ini. Yang itu juga menunjukkan letak akhir dari panahnya. Nah, nanti kalau menunjukkan letak akhir panahnya, berarti dia juga menunjukkan jumlah total nomornya, nomor atomnya atau X. Itu Iya. kan peletakannya dari paralel kan, dari -2, -1, 0, 1, 2 kayak gitu. Nah, ini sama nanti kalian juga bisa untuk mencari yang mana yang salah nih. Yang A itu salahnya apa, yang B salahnya apa, yang C salahnya apa. Tuh. Ini orbital valensi. Oke.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Silakan. Enggak ya. Maaf Kak, boleh diulang 47 enggak? Nomor 47. 47. Yang jumlah orbital. Iya Kak, ulang dari awal boleh enggak? Soalnya Dari awal semuanya dari nomor 45 ini. enggak Kak, baru nomor 47 doang. Oke, yang 47 kan kalau buat yang NLM kalian bisa lah ya. NLM. Kalau M ini M doang, itu berarti ML-nya ya, bukan MS-nya. Bisa kan? Sama kayak tadi yang nomor 48, kalian udah bisa menentukan itu berapa tergantung dari 4D dan 6S-nya itu kayak gimana. Nanti dilihat dari urutannya ini. Terus yang untuk jumlah orbital, itu nanti kalian lihat dari subkulitnya. Subkulitnya ini D. Berarti kalau D, nanti jumlah orbitalnya ada 5. Karena dia punya 5 kotak. Berarti kalau S, 1. kalau S berarti jumlah orbital. Iya. Betul. Kalau jumlah orbital di S adalah 1. Jadi kayak orbital tuh sebenarnya kalau kalian mikir di planet luar angkasa itu kan, planet luar angkasa lagi. Di atmosfer, atmosfer. Ya pokoknya di luar gitu lah, di planet. Itu kan kayak ada, ini planet. Terus kan nanti ada kayak jalur-jalur yang untuk mengelilingi kayak bumi. Itu nanti kan ada orbital-orbitalnya itu kan. Nah itu tuh maksudnya di subkulit ini tuh ada berapa kulit, ada berapa orbitan atau ada berapa jalur. Dan ini tergantung dari subkulitnya masing-masing. Kalau S itu berarti orbitnya itu cuma ada 1, berarti dia cuma bisa memiliki ada 2 elektron aja yang di situ. Dan kalau yang P itu ada 3 jalur, karena masing-masing jalur itu hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Jadi makanya jumlah orbitalnya itu tergantung dari subkulitnya. Gitu. Kalau misalnya dia punya 5 kotak subkulitnya, berarti jumlah orbitalnya berarti ada 5. Kalau F 7 berarti ya 7 aja. Ntar kalau yang nilainya yang ini kayak gimana, kayaknya belum nyampe sih kalian. Atau mungkin itu buat yang anak ini aja. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aduh. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Enggak? Oke, kalau gitu saya stop recordnya dulu ya.